Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai memimpin kami sampai hari ini. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mohon Tuhan menolong menyertai memimpin kami, membuka hati kami, agar kami betul-betul boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba, kuatkan hamba yang penuh dengan kelemahan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan 1 Korintus pasal 15 ayat 5-8. Berkata bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. 1 Korintus pasal 15 ayat 5-8. Dan saudaraku, kita akan melihat juga di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, dalam bagian yang sudah kita baca ini, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dari kebangkitan sampai kenaikan selama 40 hari. Oleh sebab itu, saudaraku, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya baru naik ke surga? Semua itu karena apa, saudaraku? Semua itu karena Tuhan Yesus mau mengokohkan iman murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Saya tanya lagi, saudaraku, sebenarnya sudah berapa lama sih murid-murid mengikut Yesus? Kurang lebih 3,5 tahun. Jadi sebenarnya, saudaraku, selama 3,5 tahun ini, murid-murid Yesus sudah ikut Yesus kan? Dan mereka juga sudah mendengar firman Tuhan langsung dari Tuhan Yesus. Tapi sebelum Yesus naik ke surga, setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih butuh waktu 40 hari untuk menguatkan mereka. Itu artinya apa, saudaraku? Ternyata mereka pun masih perlu dikuatkan terus-menerus, sekalipun sudah bersama Yesus selama 3,5 tahun, agar mereka percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti menjadi orang Kristen, mengenal Kristus, tidak berhenti saat dibaptis. Tetapi sepanjang hidup kita harus terus-menerus belajar mengenal Yesus, agar iman kita itu semakin kuat dan kita semakin percaya bahwa Yesus betul-betul sudah mati untuk kita dan sudah bangkit dan naik ke surga. Saudaraku, banyak orang Kristen berpikir setelah sudah dibaptis, sudah belajar katekisasi, sudah pasti mengenal Yesus dan imannya pasti kuat. Lalu dia tidak perlu belajar lagi untuk mengenal Yesus. Tapi lebih banyak mereka sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, ngajar orang sana sini, nasihatin orang. Saudaraku, ternyata kita lihat, murid-murid Yesus juga masih perlu dikuatkan selama 40 hari. Baru Yesus naik ke surga. Mengapa kita perlu terus-menerus harus belajar supaya kita yakin akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Karena, saudaraku, jikalau kita tidak terus-menerus belajar mengenal Yesus supaya kita yakin, maka iman kita itu akan goyah. Oleh sebab itu, saya akan menunjukkan kepada saudara beberapa penyebab yang akan menyebabkan iman kita goyah. Pertama, ajaran salah. Saudaraku, waktu itu, zaman Yesus pun banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang beredar tentang Tuhan Yesus. Di antaranya, pertama, mereka mengajarkan Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nah, itu yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak suka pada Tuhan Yesus, yang tidak percaya Tuhan Yesus. Padahal, saudaraku, kalau kita berpikir, murid-murid itu lagi takut. Mana berani mencuri mayat Yesus yang dijaga oleh banyak prajurit Romawi.
Yang kedua, ajaran yang salah tentang Tuhan Yesus. Yesus tidak benar-benar mati, tapi hanya pingsan, kata orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran tentang Tuhan Yesus yang salah ini. Padahal saudaraku, jelas sekali prajurit sudah membuktikan dengan menunjukkan tombak ke lambung Tuhan Yesus. Dan Yesus tidak ada reaksi sama sekali. Itu membuktikan Yesus betul-betul mati, tidak pingsan. Sehingga saudaraku, di antara murid-murid Yesus juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang salah ini. Sehingga tidak percaya Yesus sudah bangkit, bukan? Seperti siapa, saudaraku? Ingat, Thomas. Dan juga dua orang yang berjalan ke Emmaus. Dan juga Petrus dan lain-lain. Jadi Tuhan Yesus perlu membuat mereka percaya dan yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Sehingga mereka tidak terpengaruh oleh berita-berita ajaran yang menyesatkan tentang Yesus. Nah, maka saudaraku, disinilah mengapa Yesus perlu 40 hari untuk meyakinkan mereka. Baru dia naik ke surga. Nah, setelah mereka yakin, baru mereka bisa diutus. Ini juga terjadi pada saat ini, bukan? Banyak sekali ajaran-ajaran yang salah tentang Yesus yang akan membuat iman kita goyah. Sekalipun kita sudah dibaptis, sekalipun kita sudah dikatekisasi. Tapi kita lihat di TV, di YouTube, banyak sekali ajaran-ajaran yang salah. Yang kadang-kadang membuat kita bertanya, benar nggak sih ya Yesus sudah ada? Benar nggak Yesus sudah bangkit? Benar nggak Yesus betul-betul menyelamatkan saya? Saudaraku, ini yang perlu kita pahami. Jadi, ajaran salah akan menggoyahkan iman kita. Maka Yesus perlu menguatkan mereka selama 40 hari. Kedua, saudaraku, apa yang akan menyebabkan iman kita goyah? Yaitu penyakit dan kegagalan. Pada saat kita mengalami sakit dan gagal, kita selalu akan bertanya, benar nggak Tuhan itu ada? Benar nggak Tuhan itu mengasihi saya? Benar nggak Tuhan itu berkuasa? Karena jika benar dia mengasihi saya, mengapa dia mengizinkan saya sakit? Karena kalau dia mengasihi, nggak mungkin dong dia mengizinkan saya sakit. Itu pikiran kita. Kalau dia adalah Allah yang penuh kasih, mengapa dia mengizinkan saya gagal? Harusnya dia tidak mengizinkan saya gagal, bukan? Saudaraku, ketika kita sakit, ketika kita gagal, kita selalu akan ragu akan kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Kita bertanya, mengapa saya mengalami masalah ini? Jika Tuhan berkuasa, mengapa? Setelah saya berdoa, bahkan dengan iman dan percaya sepenuhnya bahwa Yesus akan menolong saya, tetapi mengapa Yesus tetap tidak menyembuhkan dan tidak menolong saya? Doa saya sepertinya kosong dan tidak ada nilai apa-apa. Karena Yesus hanya diam. Jadi, Yesus benar ada atau tidak? Nah, saudaraku, ketika kita sakit, kita akan bertanya akan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi saat melihat orang yang beragama lain, mereka kok lebih lancar, mereka lebih sehat. Bahkan mereka juga menceritakan ketika doa mereka malah sembuh. Dan saat sakit, mereka langsung disembuhkan oleh Tuhan. Kita akan mulai ragu lagi. Benarkah iman saya kepada Tuhan Yesus? Mengapa justru orang yang bukan Kristen saat sakit disembuhkan? Mereka juga kelihatan lebih berhasil dan lebih lancar dan hidupnya sangat enak sekali. Saudaraku, iman yang ragu dan iman yang sudah goyah juga terjadi pada orang Korintus. Kita lihat Paulus sambil berkata kepada orang-orang Korintus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. 1 Korintus pasal 15 ayat 1. Apakah orang Korintus yang seperti yang dikatakan oleh Paulus pada saat mereka mendengar Injil, mereka teguh sekali imannya? Pertanyaannya, apakah mereka selalu teguh? Oh tidak, saudaraku. Kita lihat di dalam ayat 2. Paulus justru mengingatkan mereka agar mereka teguh memegang iman kepada Kristus. Maka kita lihat di ayat 2 ya. Oleh Injil itulah kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi saudaraku, kalimat tersebut mengindikasikan orang-orang Korintus sudah mulai goyah imannya. Mengapa? Ya karena banyak ajaran sesat yang tersebar pada saat itu, yang mengajarkan bahwa Yesus tidak bangkit. Dan akhirnya mempengaruhi iman mereka. Maka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12, Paulus katakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi jelas ya, Paulus katakan, di situ banyak sekali ajaran yang mengajarkan Yesus tidak bangkit. Dan orang Korintus sudah mulai goyah imannya. Saudaraku, kita lihat ada seorang yang cukup terkenal, yaitu Charles Templeton.
Dia adalah seorang pendeta yang dipakai oleh Tuhan luar biasa sekali. Setiap kali KKR dihadiri oleh banyak orang. Dan banyak sekali orang bertobat dan percaya Tuhan Yesus melalui KKR-nya. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. So aku hanya melihat di sebuah majalah yang memberitakan ada seorang anak di Afrika mati karena kekurangan air. Pada saat dia melihat majalah itu, dia bertanya, mengapa Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih membiarkan anak itu mati? Tidak bisakah Tuhan memberikan hujan? Berarti Tuhan tidak ada kasih dan tidak ada kuasa dong. Lalu ia meninggalkan Tuhan. Jadi saudaraku menjadi orang Kristen, bahkan sudah menjadi pendeta pun, dan sudah belajar tentang Kristus, masih harus tetap mengenal Kristus. Belajar menguatkan iman kita. Sehingga ketika kita menghadapi realita kehidupan yang sulit ini, saat sakit dan gagal, iman kita tetap kuat. Jadi setelah menjadi orang Kristen, kita tidak otomatis pasti kuat. Karena banyak hal yang akan menggoyahkan iman kita. Terutama ajaran sesat. Dan juga penyakit dan kegagalan. Karena saat kita sakit dan gagal, kita pasti selalu bertanya, Tuhan, mengapa saya? Mengapa saya sakit? Engkau ada atau tidak? Jika ada, mengapa engkau izinkan saya sakit dan gagal? Apakah kau mengasihi aku atau tidak? Aku sudah melayanimu Tuhan. Kok Tuhan izinkan saya mengalami penyakit dan gagal ini? Masalahnya saudaraku, Tuhan juga tidak langsung menjawab apa yang kita tanyakan. Kita sudah mencari jawaban juga melalui Alkitab. Kita menemukan Alkitab berkata bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Apakah itu akan menjawab pertanyaan kita juga pada saat kita sakit? Tentu tidak. Kita coba lagi menghibur diri dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tapi otak kita tetap tidak bisa memahami. Dan pertanyaannya, mengapa saya? Mengapa saya? Susah sekali untuk dijawab. Lalu kita bertanya, mengapa bukan dia? Bukankah dia lebih jahat? Saya sudah baik loh. Mengapa harus saya mengalami hal seperti itu? Betul tidak Tuhan ada? Kalau ada, mengapa saat saya berdoa dia diam? 1000 pertanyaan akan muncul dalam pikiran kita saat sakit. Dan saat kita ada masalah. Dan semuanya tidak ada jawabannya, saudaraku. Semua tidak bisa kita tolak. Doa sepertinya sudah terasa hambar karena tidak ada jawaban dari Tuhan. Maka di situasi ini, saudaraku, apa yang terjadi kalau iman kita tidak kuat? Pasti kita akan kecewa dan meragukan Kristus. Maka inilah alasan mengapa Tuhan Yesus perlu 40 hari menguatkan iman murid-muridnya agar mereka yakin betul bahwa Yesus bangkit untuk melawan ajaran-ajaran dan berita-berita yang salah tentang Tuhan Yesus. Maka dari itu, setelah mereka yakin Yesus sudah bangkit, baru Yesus naik ke surga. Semua rasul akhirnya kita lihat tetap beriman kepada Kristus. Sekalipun mereka ditangkap di penjara, mereka digantung, mereka disalibkan, mereka digergaji, mereka tetap memegang iman kepada Kristus yang sudah bangkit. Maka dari itu, saudaraku, kita belajar menjadi orang Kristen. Bukan selesai belajar setelah sudah dibaptis dan katekisasi. Justru ketika kita sudah dibaptis, itu adalah awal peperangan iman kita. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kepada Kristus di tengah realita kehidupan yang sakit, gagal, dan penuh dengan masalah ini. Ini yang harus kita pelajari, saudaraku. Bagaimana kita akan memiliki iman yang kuat saat berada dalam sakit dan masalah. Saudaraku, Paulus mengajarkan kita ada 2 hal yang harus kita lakukan agar iman kita terus kuat, yaitu mengingat dan memegang. Ini yang Paulus katakan kepada orang Korintus yang lagi goyah imannya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 2. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya saudaraku, 2 cara yang diajarkan oleh Paulus untuk supaya iman kita kuat di tengah masalah dan penyakit dan kegagalan, yaitu mengingat dan memegang. Lalu apa yang harus kita ingat dan apa yang harus kita pegang? Pertama, pada saat kita sakit dan gagal, marilah kita belajar mengingat dan memegang Injil mula-mula. Saudaraku, di tengah kehidupan sulit yang menggoyahkan iman ini, Paulus katakan, ingat dan peganglah akan Injil mula-mula. Kita lihat ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Injil mula-mula tentang apa saja, saudaraku? Yaitu Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Kristus yang sudah bangkit
dan kita diselamatkan karena anugerah. Itulah Injil. Nah, itu harus kita ingat. Nah, seperti yang Paulus jelaskan, 1 Korintus pasal 15 ayat 3-5. Ini harus kita ingat, yang seperti yang dijelaskan oleh Paulus ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 3-5. Lalu ayat 10 apa katakan? Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi saudaraku, mungkin kita berkata, Injil mula-mula itu, yaitu tentang Yesus yang mati bagi dosa kita, yang sudah bangkit dan kita diselamatkan karena anugerah, kan saya sudah tahu. Jadi Injil ini lebih cocok diberitakan kepada orang yang belum percaya atau orang Kristen baru, bukan kepada saya. Ngapain saya ingat-ingat? Nah, saudaraku, saya tanya kepada saudaraku, Paulus menjelaskan kembali Injil yang mula-mula, yaitu Yesus yang mati, bangkit, dan kita selamatkan karena anugerah, kepada siapa, saudaraku? Apakah kepada orang Kristen yang baru? Kepada orang Korintus, bukan? Orang Korintus itu sudah menjadi Kristen yang lama atau baru menjadi orang Kristen? Orang Korintus yang sudah menjadi orang Kristen lama. Maka Paulus katakan kepada orang Korintus yang sudah lama menjadi orang Kristen. Mereka pun sudah melayani. Mereka sudah punya banyak karunia. Bisa bahasa roh, bisa buat mujizat, dan lain-lain. Yang kita lihat di dalam penjelasan di dalam 1 Korintus. Dari bagian ini kita tahu bahwa sekalipun sudah menjadi orang Kristen lama, sudah melayani lama, sudah memiliki karunia rohani juga seperti bahasa roh, mujizat, dan lain-lain, orang Kristen tetap bisa goyah iman dan bisa ragu kepada Kristus. Dari bagian ini kita tahu bahwa sekalipun sudah menjadi orang Kristen lama, sudah memiliki karunia rohani, tidak menjamin orang Kristen itu imannya tidak goyah. Mengapa, saudaraku? Karena hidup kita itu tidak selalu lancar. Kita bisa tiba-tiba sakit, bisa gagal, dan bisa dapat masalah. Saat sulit ini sedikit sekali iman kita itu tidak goyah. Sekalipun dia seperti orang yang kuat, sekalipun dia sudah melayani, maka saudaraku, pada saat kita lemah iman, ketika kita sakit dan gagal dan ada masalah, Paulus ajarkan, pada saat itu coba kuatkan iman kita dengan mengingat kembali akan Injil mula-mula. Dan coba ingat kembali bagaimana pada saat itu, momen saat itu, awal-awal kita percaya Tuhan Yesus. Coba saudaraku, pada saat itu, coba kita bertanya lagi. Ingat nak Timotius, ingat nak pada saat itu mengapa saya bisa menjadi orang Kristen? Mengapa saya mau percaya? Mengapa saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Coba ingat itu. Maka sekarang coba tanyakan saat iman kita goyah itu. Ini yang saya lakukan, saudaraku, ketika saya pelayanan, ketika saya iman goyah. Saya bertanya begini, Tim, kamu mau meninggalkan Kristus? Coba ingat lagi, adakah pribadi yang lebih hebat dari Kristus? Siapa yang bisa menghapus dosa kita? Adakah yang tidak pernah berdosa di dalam dunia ini sehingga dia bisa menghapus dosa kita sekalipun dia adalah pemimpin agama? Tidak ada, bukan? Selain Kristus, ada tidak yang pernah mati dan bangkit lagi? Saudaraku, pada saat itu saya berkata, oh iya, tidak ada pemimpin agama seperti Kristus yang mati dan bangkit lagi, lalu naik ke surga di depan murid-muridnya. Saudaraku, lalu saya bertanya lagi, adakah kita bisa diselamatkan tanpa melalui kasih karunia? Apakah ada di antara kita yang bisa berbuat baik sebaik-baiknya tanpa ada kesalahan dan tanpa dosa? Saat berdosa, bagaimana kita bisa menghapus dosa kita? Mampukah kita menghapus dosa kita yang lalu dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya? Mampukah kita berbuat baik lebih banyak daripada dosa setiap hari? Maka saudaraku, saya juga bertanya lagi, apakah tepat pada saat kita sakit dan gagal, lalu kita langsung menilai, mengatakan Yesus itu nggak mengasihi kita lagi, lalu tidak maha kuasa? Nah, saya berpikir lagi, mungkin tidak. Justru Tuhan membiarkan kita sakit dan gagal karena dia mengasihi kita. Bukan karena dia tidak mengasihi kita. Karena dia sedang ingin membentuk kita melalui sakit dan gagal kita. Mungkin kan? Karena kita tahu dalam kelemahan dan sakit gagal kita, kuasa Tuhan lebih bekerja dengan sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka setelah mengingat kembali Injil mula-mula, saya kembali percaya Yesus, kembali memegang Injil itu, sehingga iman saya kuat lagi. Saudara, itu yang saya lakukan selama ini. Saudara, saya harap Anda juga bisa lakukan.
saat iman Anda goyah. Ingat kembali saat Anda pertama percaya Tuhan Yesus. Dan ingat kembali akan Injil mula-mula. Yang kedua, bagaimana kita bisa kuat di tengah kesulitan iman dan iman yang goyah. Kedua, mengingat dan memegang kondisi kita yang mula-mula. Saudaraku, apa kondisi kita yang mula-mula yang harus kita ingat dan pegang? Yaitu kita adalah orang berdosa. Mengapa kita harus mengingat dan memegang kondisi kita mula-mula? Agar kita selalu bersandar pada Kristus. Ini yang Paulus ingat dan pegang saat goyah imannya. Yaitu dia mengingat kondisi mula-mulanya sebagai orang berdosa dan hina. Maka dia berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Saudaraku, kapan Paulus merasa dia paling hina dan berdosa? Yaitu pada saat dia mengalami pengalaman rohani. Bertemu dengan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadanya. Kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Dia berkata, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi saudaraku, saat Paulus mengalami pengalaman rohani yang hebat. Yaitu dia bertemu Yesus. Di mana Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia ingat kondisi mula-mulanya sebagai manusia berdosa dan hina. Sehingga dia terus bersandar kepada anugerah Kristus. Saya tanya, biasanya orang yang mengalami pengalaman rohani, bagaimana sikap kita, saudaraku? Misalnya, ada orang yang berdoa saat sakit lalu sembuh. Ada yang bertemu dengan Tuhan Yesus dalam mimpi. Atau ada orang yang berdoa habis itu bilang bertemu Tuhan Yesus dan bisa bicara dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, orang-orang yang mengalami pengalaman rohani itu biasanya sikapnya seperti apa, saudaraku? Biasanya kita akan merasa orang paling rohani, paling baik. Karena kita bisa bertemu Tuhan Yesus, bisa mendengar suara Tuhan Yesus, kemudian sakit bisa disembuhkan. Kita merasa kita orang rohani. Lalu kita akan menyaksikan betapa hebat dan berimannya kita. Sehingga Tuhan pun mendengar doa kita dan mau berbicara kepada kita secara langsung. Saudaraku, inilah penyebab mengapa banyak orang Kristen imannya itu goyah. Sekalipun pernah mengalami pengalaman rohani. Karena mereka salah bersikap. Lalu apa yang dilakukan Paulus saat mengalami pengalaman rohani? Saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Paulus tidak merasa dia semakin hebat. Dan tidak merasa dia adalah orang paling rohani. Tapi dia merasa semakin mengenal diri. Yaitu dia adalah orang yang paling berdosa dan paling tidak layak. Sehingga dia tetap menyadari semua yang dimiliki adalah anugerah Tuhan. Maka dia tetap kuat saat dia sulit. Saudara, inilah sikap yang benar saat kita mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan Yesus. Bukan merasa semakin ikut Tuhan Yesus, kita sudah semakin hafal Alkitab dan melayani Tuhan. Lalu kita merasa semakin hebat dan rohani. Dan kita harus diberkati oleh Tuhan. Lalu kita hanya melihat kesalahan dan kekurangan orang lain. Merasa diri paling benar dan paling rohani. Jika kita memiliki sikap seperti itu, saudaraku, maka kita berada di dalam bahaya. Karena saat kita sakit dan gagal, pasti iman saudara akan goyah. Karena kita akan berkata, bukankah saya sudah melayani Tuhan, sudah rajin baca firman Tuhan, sudah rajin berdoa dan beribadah, mengapa saya bisa sakit? Mengapa Tuhan biarkan saya mengalami seperti itu ya? Maka kita akan merasa layak untuk mendapatkan kesembuhan, layak mendapatkan kelancaran karena apa yang sudah kita lakukan. Karena kita sudah melakukan banyak hal. Akan tetapi ketika kita menemukan realita, Tuhan tidak melindungi kita dari penyakit dan kegagalan. Walaupun kita sudah melayani, maka kita marah dan kecewa pada Tuhan Yesus. Saudaraku, ada seorang manajer yang merasa tidak betah kerja di perusahaan tersebut. Dia merasa bosnya itu sudah tidak mengasihi dan tidak menghormatinya lagi. Dia minta apa tidak diberikan. Bosnya cuma suruh-suruh dia doang. Beda dengan waktu dia awal bekerja. Waktu itu bosnya sangat baik dan sangat perhatian. Akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak mau lagi kerja di perusahaan tersebut. Saudaraku, sebelum dia mengundurkan diri, temannya yang sangat mengenalnya berkata kepada dia, sebelum kamu memutuskan mengundurkan diri, coba kamu ingat kondisi mula-mula kamu waktu kamu awal masuk perusahaan ini. Kamu waktu itu baru lulus dan bukan siapa-siapa, bukan?
Kamu cari kerja ke tempat lain, tidak ada yang mau terima kamu karena kamu belum memiliki pengalaman. Tapi perusahaan ini terima kamu. Waktu itu saya ingat kamu merasa diri bukan siapa-siapa, tetapi mereka mau terima kamu. Oleh sebab itu temannya berkata kepada dia, waktu itu saya lihat kamu sangat senang sekali bisa bekerja di sana. Kamu tidak peduli gaji berapa, yang penting bisa kerja. Ini yang kamu bilang waktu itu. Kamu waktu itu juga berjanji mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah sudah kerja di situ 10 tahun, sekarang kamu sudah merasa berjasa. Karena kamu sudah bisa membuka beberapa cabang untuk perusahaan itu. Kamu merasa sudah berjasa, sudah melakukan banyak hal. Sehingga ketika bos tidak ada perhatian sedikit, kamu sudah anggap dia tidak mengasihi kamu. Mungkin dia sudah percaya kamu dan sudah menganggap kamu orang sendiri. Jadi dia tidak perlu lagi terlalu memperhatikan kamu lagi. Justru dulu kamu diperhatikan karena dia masih anggap kamu tuh tamu, karyawan dalam percobaan. Jadi dia bukan tidak mengasihimu sekarang, tapi sudah nyaman dengan kamu dan menganggap kamu ada keluarga sendiri. Jadi tidak perlu banyak perhatikan lagi. Jadi sebelum kamu undurkan diri, coba kamu ingat kondisi mula-mula dan semangat mula-mula saat kamu awal kerja di situ. Setelah itu, apakah kamu masih mau keluar? Ya terserah kamu. Saudaraku, orang ini merenungkan apa yang diucapkan oleh temannya. Dia ingat kondisi mula-mulanya. Dia bukan siapa-siapa. Tapi bosnya itu waktu itu mau menerima dia. Sekarang dia berpikir dan sadar. Saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat. Tapi karena bos terus memberikan kesempatan kepada saya. Saya pernah salah, tetapi tidak dipecat. Setelah dia mengingat kondisi awalnya. Akhirnya saudaraku, dia datang kepada temannya dan berkata, temanku, terima kasih. Kamu sudah mengingatkan saya. Saya hampir melakukan kesalahan. Meninggalkan perusahaan yang sudah membesarkan nama saya. Dan membuat saya bisa hidup seperti hari ini. Dengan mengingatkan saya untuk ingat akan kondisi saya mula-mula. Sehingga saya memutuskan saya akan tetap kerja di sini. Saudaraku, inilah kita bukan? Saat awal menjadi orang Kristen, kita merasa orang paling berdosa dan merasa tidak layak. Lalu setelah menjadi orang Kristen, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah dan baca Alkitab. Dan kita kemudian merasa sudah layak. Maka sudah merasa berjasa dan sudah merasa orang paling benar. Dulu kita tidak kecewa saat berdoa tidak dijawab. Karena waktu itu kita merasa kita bukan siapa-siapa. Ya Tuhan punya hak kan ya. Tapi sekarang kita menjadi kecewa saat doa kita tidak dijawab. Mengapa saudaraku? Karena kita sudah rajin melayani, sudah rajin baca firman Tuhan, dan kita menganggap Tuhan tuh harus baik-baik sama saya. Kita tidak mau berpikir, justru Tuhan mengizinkan kita sakit dan gagal, bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Bisa saja, karena dia melihat kita sudah kuat, karena Alkitab berkata bukan, dia tidak akan memberikan kepada kita ujian-ujian melampau kekuatan kita. Justru karena dia lihat kita sudah kuat, maka dia izinkan dia ujian. Supaya kita bisa dewasa dan naik kelas lagi, bukan? Tahu tidak saudaraku, orang yang dipuji Tuhan bukan karena mereka tekun melayani, bukan karena mereka baca Alkitab dan berdoa. Jadi jangan merasa sudah layak dan harus diberkati Tuhan. Dan doanya harus segera dijawab. Hanya karena kita sudah tekun melayani, tekun baca firman Tuhan dan berdoa. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita selalu mengingat kondisi kita yang mula-mula. Agar kita bisa melayani dan baca firman Tuhan dengan kasih Kristus. Bukan untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin saudara berkata, yang benar, mana buktinya? Saudaraku, saya akan menunjukkan kepada saudara kondisi jemaat Efesus saat Tuhan menegur mereka. Saudaraku, pada saat saya melihat jemaat Efesus, menurut saya jemaat Efesus itu adalah jemaat yang sangat ideal sekali. Dan memang harus seperti itu. Dan itu juga yang kita rindukan, bukan? Karena mereka dikatakan itu tekun. Kita lihat ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Mereka tekun melayani, saudara. Lalu kemudian kita lanjutkan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Kita lihat. Jemaat Efesus itu mereka tidak sabar pada orang yang tidak benar. Sama dengan kita, bukan? Saat kita melihat ada orang nggak benar, kita maunya tegur. Maunya mereka berubah. Maunya mereka itu bertobat dari dosanya. Bagus, bukan? Lalu kita lanjut lagi di dalam Wahyu pasal 22 ini ya. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudaraku, kita lihat. Orang Efesus itu mereka sangat suka belajar firman Tuhan.
sehingga tahu mana ajaran yang benar, dan ajaran yang salah bukan, dan bahkan berani menguji rasul yang sesat. Hebat bukan? Dan itu yang diharapkan oleh saya sebagai hamba Tuhan dan juga oleh gereja, di mana jemaat itu tekun melayani, rajin baca firman Tuhan, dan juga betul-betul ingin hidup suci, tidak suka kepada dosa dan orang-orang lain bertobat. Nah, saudaraku, mungkin ini juga sudah ada pada kita. Kita mungkin tekun melayani dan beribadah dan berdoa dan bahkan baca firman Tuhan, tidak pernah lupa. Bahkan kita juga tahu teologi, sehingga kita tahu ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Kita juga tidak sabar terhadap orang yang tidak benar. Ketika lihat orang merokok, ketika lihat orang minum, terlambat, melayani Tuhan tidak sungguh-sungguh, kita nggak sabar. Kita mau mereka berubah. Bagus bukan? Bahkan yang membanggakan lagi dari jemaat Efesus adalah mereka rela menderita bagi Kristus. Itu hebat sekali. Maka kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Waduh, sesuatu yang hebat. Ada orang rela menderita bagi Kristus. Dan itu yang terjadi dan dilakukan oleh jemaat Efesus. Dan mereka adalah jemaat yang ideal, bukan? Saya tanya, saudaraku, harusnya hasilnya apa? Apa yang harus orang Efesus dapatkan ketika mereka sudah tekun melayani, baca firman Tuhan, berdoa, dan kemudian juga rela menderita bagi Kristus? Harusnya Tuhan menghargai dan memberkati jemaat Efesus, bukan? Masalahnya adalah, saudaraku, kepada Efesus yang sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, apa kata Tuhan? Tuhan Yesus bukannya memuji mereka, malahan mencela mereka. Kita lihat di Wahyu pasal 2 ayat 4a. Namun demikian aku mencela engkau. Loh, kok bisa? Kalau kita orang yang sudah tekun, rajin, rela menderita untuk Kristus, kita akan puji. Kita akan salut dengan mereka. Tapi aneh, kok Tuhan malah mencela jemaat Efesus yang sudah rajin dan rela menderita untuk dia. Mengapa, saudaraku? Jawabannya ada di ayat 4b. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya apa, saudaraku? Mereka memang tekun. Tapi saat mereka melayani dan belajar tentang firman Tuhan, bahkan menderita untuk Kristus, Tuhan tahu mereka lakukan semuanya bukan karena kasih kepada Kristus. Untuk apa kalau begitu? Mereka hanya untuk dipuji, untuk menutupi dosa mereka, untuk memuaskan hati nurani mereka, agar mereka tetap bisa merasa berharga. Ini yang kita lakukan. Kita mungkin memberikan persembahan. Dan bisa kita berikan bukan karena kasih, karena kita mau diberkati. Dan kalau kita tidak beri, kita takut tidak diberkati. Lalu setelah melakukannya, kita bukan merasa semakin tidak layak dan hina, tapi semakin sombong. Kita merasa berjasa pada Tuhan dan pada gereja. Maka Tuhan berkata kepada orang Efesus bahwa mereka harus bertobat karena sudah jatuh terlalu dalam. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Menariknya sini, saudaraku, biasanya kita panggil orang bertobat adalah orang seperti apa yang harus bertobat? Yaitu orang yang tidak mau baca Alkitab, tidak mau melayani, dan hidup dalam dosa. Kita panggil mereka bertobat, bukan? Lalu siapa yang selalu kita bilang sudah jatuh dalam dosa? Yaitu mereka yang pemabuk, penjudi, pencina. Tetapi justru di dalam bagian ini, orang yang Tuhan Yesus katakan telah jatuh amat dalam, sangat dalam adalah jemaat Efesus yang rajin baca Alkitab, rela menderita untuk Tuhan Yesus, dan rela melayani. Mengapa mereka jatuh dan harus bertobat, saudaraku? Karena mereka lupa kondisi mereka yang mula sebagai orang berdosa. Sehingga kehilangan kasih mereka kepada Kristus. Itu terjadi karena mereka sudah tekun baca firman Tuhan, sudah rajin melayani, bahkan berkorban terlalu banyak, dan merasa sudah layak, dan sudah tidak mengasihi Kristus lagi. Dan melakukan segala sesuatu bukan karena kasih kepada Kristus, tapi karena sudah merasa berjasa dan untuk mendapat pujian. Maka saudaraku, bertobat bukan hanya ditujukan kepada orang yang kelihatan jahat di mata kita, tapi juga kepada kita yang rajin melayani, baca firman Tuhan, dan rela berkorban. Karena jika setelah kita tekun melayani, tekun baca Alkitab, dan berdoa, lalu kemudian membuat kita merasa lebih layak, benar, bukan semakin mengerti bahwa kita adalah orang berdosa, seperti Paulus, hidup kita semata-mata karena anugerah, maka di hadapan Tuhan,
kita sudah jatuh dalam dosa. Sama seperti pemabuk, penjudi, dan pembunuh yang harus bertobat kembali. Yaitu mengingat kembali akan kondisi kita mula-mula sebagai orang berdosa dan hina. Agar kita bisa melakukan semua kegiatan agama kita dengan kasih kepada Kristus. Bukan untuk mendapatkan pujian dan merasa semakin layak dan harus diberkati. Kalau kita mau jujur, saudaraku, saat ini semua perasaan kasih kita kepada Kristus itu sudah hilang. Dulu kita begitu semangat melayani. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita sudah tawar hati. Karena kita kecewa pada majelis. Kita kecewa pada hamba Tuhan. Mungkin kita juga kecewa pada jemaat yang lain. Yang kita anggap hidup mereka itu kok tidak lebih baik daripada orang Kristen. Lalu kita melihat hidup menjadi orang Kristen tidak seperti yang kita pikirkan. Kita akan lancar dan sehat selalu. Ternyata setelah menjadi orang Kristen, hidup kita tidak lebih baik. Malah kita tambah sakit dan gagal, bahkan banyak sekali ujian-ujian yang Tuhan tidak hindarkan dari hidup kita. Iman kita saat itu mulai goyah. Apalagi kita sudah baca firman Tuhan, rajin memberikan persembahan, bahkan serta rajin melayani. Tetapi kita merasa hidup kita kok tidak lebih baik daripada orang bukan Kristen. Maka di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, mari kita kembali mengingat dan memegang kembali Injil mula-mula dan mengingat kembali kondisi kita yang mula-mula. Ingatlah, kita adalah orang berdosa, bukan siapa-siapa. Jika kita bisa hidup sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Jika kita selalu ingat kondisi mula-mula kita, maka saat melayani, saat kita berdoa, baca firman Tuhan, kita akan lakukan semuanya dengan kasih kita kepada Kristus. Rindu bersekutu mengenal Dia, bukan untuk menjadi satu kewajiban dan pujian saja. Maka kita akan selalu kuat pada saat kita sakit dan gagal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa bukan kegiatan agama yang akan mendapat pujian dari Tuhan. Jika kami lakukan semuanya, bukan karena kasih, bukan karena kami ingat akan kondisi kami mula-mula. Oleh sebab Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang bergumul dengan penyakit. Mungkin mereka sedang bergumul, ragu akan iman mereka kepada Kristus. Biarlah Tuhan tuntun mereka. Mereka bisa mengingat akan Injil yang begitu berharga, di mana hanya Kristus yang sudah mati dan bangkit, dan hanya anugerah-Mu lah yang bisa membuat kami selamat. Bukan karena kebaikan dan kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Kami bukan siapa-siapa. Kami hanya manusia berdosa. Tuhan, tolonglah kami. Melalui ingatan akan kasih dan kondisi kami semakin kuat sekalipun berada dalam kesakitan dan penyakit dan juga kegagalan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.